Biografi Insinyur Soekarno. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Nadifa Anggraini dari kelas 12 MIPA 4. Kali ini kita akan membicarakan tentang Insinyur Soekarno. Kalian tahu kan Insinyur Soekarno? Ya, beliau adalah tokoh paling penting dalam kemerdekaan Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, beliau membacakan teks proklamasi. Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sasrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyomanrai. Oh iya, saat lahir, nama yang diberikan orang tuanya adalah Kusno. Akan tetapi, karena ia sering sakit-sakitan, maka ketika ia berumur 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno. Masa kecil Soekarno dihabiskan di Tulungagung dan Mojokerto. Namun, pada tahun 1915, Soekarno harus pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HBS atau Hokere Burgerschool di Surabaya, yang saat ini setara dengan sekolah menengah atas. Selama di Surabaya, beliau tinggal di rumah Hoscokro Aminoto, salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Nah, di masa inilah jiwa kepemimpinan serta wawasan Soekarno mulai bertumbuh. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolah ke Teknisi Hogeschool T Bandung atau yang sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Soekarno mengambil jurusan Teknik Sipil. Di masa inilah jiwa nasionalisme Soekarno mulai bertumbuh. Bahkan bersama anak-anak muda nasionalis lainnya, Soekarno mendirikan Al-Gemene Study Club. Klub ini yang merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Soekarno mulai aktif dalam organisasi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beliau merumuskan Pancasila, ikut andil dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, hingga mempersiapkan naskah proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, beliau juga sempat dibujuk untuk bisa menyingkir ke Rengas Dengklok. Tokoh pemuda yang membujuknya ialah Sukarni, Bikana, Sigi, hingga Khoirul-Saleh. Pemuda ini menuntut Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meski begitu, Soekarno dan Muhammad Hatta tetap menolak karena alasannya adalah masih menunggu kejelasan dari penyerahan Jepang. Alasan lain karena Insinyur Soekarno menunggu tanggal yang tepat, yaitu 17 Agustus 1945, di mana saat itu bertepatan pada bulan Ramadan, yang diyakini sebagai bulan turunnya wahyu untuk kaum muslim yaitu Al-Quran. Sehingga proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meski banyak sekali jasa beliau, namun beliau juga mengalami masa jatuh, di mana dimulai sejak beliau berpisah dengan Muhammad Hatta di tahun 1956. Karena pengundurannya Muhammad Hatta dari dunia politik Indonesia. Belum lagi dengan banyaknya pemberontakan dari separatis dan peristiwa G30 SPKI, di mana menjadikan Presiden Soekarno tidak mampu memenuhi impiannya menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan makmur. Setelah itu, Soekarno mengalami pengucilan yang dilakukan oleh Presiden pengganti, yaitu Soeharto. Soekarno yang sudah tua pun kerap sakit dan akhirnya wafat di tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta.